Oke, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, seperti biasa nih ya, gue pengen curhat dulu. Karena tadi gue barusan nonton langsung 2 film gitu tadi ya. Enggak, editor gue tadi nonton Wonka doang sih. Kalau gue tadi langsung nonton 2 film. Wonka sama ini, Jatuh Cinta seperti di film-film. Nah, tadi, nih gue kasih konteksnya dulu ya. Pas gue lagi mau beli tiket di sebuah mall di Jakarta. Di belakang gue tuh ada bocil-bocil kayak anak SMA sih kelihatannya gitu ya. Yang ngeselin banget, serius. Berisik banget gitu, gue agak keganggu. Teriak-teriak, terus gue denger pembicaraan mereka gitu. Mereka ngomong kayak, "Bro, ini lu film Nolan tahu kan? Itu keren banget secara time itu di reverse gitu." Gitu. Gue kayak, "Apa sih lu anjing?" Terus habis itu ada yang ngomong gitu. "Ya, kalau film Indo jelek semua film Indo." Dalam hati gue, Jing, belum nonton The Raid apa lu? 5 cm, Imperfect. Banyak banget film Indo yang lu nggak tahu gitu. Aduh, kayak gue kesel, jujur gue kesel banget denger omongan kayak gitu di belakang gue. Udah teriak-teriak orang gak jelas gitu. Gue lagi mau beli film Indonesia lagi sekarang. Gue lagi mau beli tiket film Indonesia gitu. Makanya ini balik lagi nih gue ngomongin kalau misalnya di dunia ini tuh gak cuma terdiri dari bocil-bocil wibu sama bocil-bocil fans MCU gitu. Ada yang namanya bocil-bocil sok technical. Ya ini adalah bocil-bocil Nolan seperti ini gitu loh. Yang ngerasa film Nolan is the best, yang terbaik gitu. Sedangkan mereka ngerasa film-film simple itu tidak bermakna. Kan nggak gitu, bos. Ya. Nah, lu mau tahu film Indonesia salah satunya yang menurut gue bagus banget? Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip belum? Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen review non spoiler. Balik lagi. Yang kali bakal kita review adalah Jatuh Cinta seperti di film-film Indonesia. Balik lagi ya. Ini Bang, lu banyak banget review nih di Desember sama kemarin akhir bulan juga. Emang lagi gila-gilanya sih ya. Akhir tahun makin ngepres film-filmnya, makin keluar yang bagus-bagus gitu ya. Menggantikan yang sampah-sampah kemarin, meskipun ada yang sampah juga, Napoleon gitu kemarin. Cuma ya akhirnya gue bisa menemukan sebuah film yang menurut gue masterpiece parah. Dan sebelum kita mulai pembahasan, gue ingetin ke kalian, kalau buat kalian yang ngakunya miskin, kere gitu ya, kagak bisa beli tiket bioskop, "Bang, gue nggak bisa bang beli bioskop gitu bang, gue nggak bisa beli Netflix, beli Disney Plus." Ada solusinya. Daripada lu cari di website bajakan kagak jelas gitu ya, yang aneh-aneh, yang biasa ada iklan-iklan slot gitu ya. Nah, mending lu pakai FitNow. Ini aplikasi keren buat nonton film gratis, lu cek. Linknya udah gue taruh di bawah ya, deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Jujur, buat kalian yang melihat ini judulnya Jatuh Cinta seperti di film-film kayak alay bang, nggak jelas, ala-ala sinetron, film Indonesia lagi-lagi drama-drama doang. Jujur, itu adalah opini yang pertama kali gue tangkap gitu. Jadi, lu nggak apa-apa bagi para pecinta film-film Indonesia mau ngebully gue silahkan. Karena memang gue sih jujur-jujuran aja. Pada saat gue denger film ini pertama kali, opini gue seperti itu. Ya, ini paling film apa gitu ya. Paling biasa aja nih film Indonesia pada umumnya gitu. Yang gue lihat di media-media, baik yang lebih bagus kan. Ya, paling salah gitu ya. Ya menurut gue paling biasa. Tapi pas gue nonton, bos! Men! Oh my god. Ini adalah salah satu film terbaik di tahun ini, gue nggak bohong. Jujur, ini lu tau lah track record Ngelantur. Gue kalau misalnya bilang sampah-sampah, gue bilang kurang-kurang, gue bilang top markotop, ya top markotop gitu. Dan ini udah jelas top markotop, Pak. Oke, jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok, dan kalau misalnya Oke, gue mulai mungkin masuk dari sutradaranya dulu kali ya. Nih, Mas Yandi Lawrence, memang secara track record itu film-filmnya masih dikit ya. Paling terakhir itu kalau nggak salah Keluarga Cemara tuh. Dan kali ini film yang termasuk booming juga nih, filmnya Mas Yandi Lawrence. Tapi di sini menurut gue, lu jenius, Pak. Ya. Satu kata buat film ini apa? Jenius. Gue tau sinopsisnya. Kenapa ini bisa gue bilang film jenius? Ini film yang menceritakan seseorang bernama Bagus, ya. Diperankan oleh Mas Ringgo Agus. Wih, sama-sama Gus-Gus gitu ya belakangnya. Di sini sebagai seseorang penulis film, ya penulis cerita film ya, scriptwriter bisa gue bilang. Dan di sini dia kayak apa ya, dituntut gitu ngejar deadline sama produsernya gitu ya. Disuruh, pokoknya lu deadline harus gini ya, harus selesai ceritanya. Nah, ceritanya apa bang? Cerita si Bang Ringgo Agus ini alias si Bagus, karakter Bagus ini ya dia menceritakan seseorang penulis cerita juga.
yang namanya bagus juga. Jadi dia menceritakan seseorang penulis cerita yang menulis cerita yang menulis cerita. Artinya apa? Looping. Inception. Iya, tapi ini lebih clear lagi dari Inception. Gue yakin kayak semua orang bisa nonton film ini jelas tanpa membingungkan dan itu fresh banget. Gue nggak pernah lihat film kayak gini dimanapun. Ya mungkin lu terserah lu mau ngata-ngatain gue referensi gue dikit lah apa. Tapi kalau buat gue jujur, gue nggak pernah nonton film yang benar-benar plotnya seperti ini ya. Mungkin kalau yang looping model looping ya ada lah beberapa. Tapi yang kalau plotnya kayak gini tuh nggak ada. Gue nggak pernah lihat jujur. Ya ini lu bisa lihat dari posternya. Lu perhatiin deh. Nah ini kan di sini ada kayak dia lagi pakai kanvas gitu poster, ya kan. Terus hitam putih. Nah terus di sini ada posternya juga kan, hitam putih lagi. Nah, tapi ada yang warna, ada yang hitam putih, ada yang warna, ada yang putih. Dan itu looping terus ke bawah. Itu kan ada itu yang bisa lukisan tau kan? Yang lukisan, di dalam lukisan tuh ada lukisan. Nah, lukisan itu dalamnya ada lukisan juga. Ya, frame in frame gitu. Nah, itu konsep yang dipakai dalam film ini. Seperti yang si Mas Bagus tadi itu. Nah, dia itu menceritakan seseorang penulis yang dia mengadaptasi dari kisah cintanya di dunia nyata. Jadi dia ada naksir sama satu cewek, ya namanya Hana, diperankan oleh Mbak Nirina Zubir. Nah, terus di situ dia kayak PDKT-in, padahal ceweknya yang dia deketin ini dia janda gitu. Karena suaminya itu baru meninggal beberapa bulan yang lalu gitu, tapi dia deketin. Nah, dia bikin cerita PDKT dia di dunia nyata dimasukin ke skripnya dia. Dan itu jadi permasalahan. Ya, permasalahan buat ceweknya dia dan permasalahan untuk ceritanya juga, untuk filmnya juga. Apa sebenarnya kebagusan dari film ini? Kenapa gue bilang genius? Kenapa gue bilang ini masterpiece? Pertama, ini kita langsung mulai dari positif pertama, yaitu adalah acting Mas Ringgo Agus. Wah, ini keren banget. Jujur ya, ini film gak ribet-ribet. Gue yakin budgetnya juga, gue belum search datanya mengenai budget dari film. Tapi ini gue yakin, meskipun kalau nggak salah gue lihat itu produksi dari tahun 2018 katanya ya. Jadi udah emang lama banget, makanya filmnya bisa semaksimal ini gue yakin karena produksi yang lama. Tapi kalau secara budget, secara secara set-setnya, menurut gue secara ini juga kayaknya nggak semasif kayak film-film Indonesia yang lain deh. Yang bener-bener lebih, kayak Big Four lah, atau Gadis Kretek maybe series kemarin yang menurut gue kayaknya lebih mahal. Feeling gue ya, feeling gue deh. Kalau misal gue salah, sorry hanya gue feeling-feelingan doang. Tapi kenapa gue bisa berasumsi seperti itu? Karena lu bisa lihat setiap scene yang ada di film ini tuh dialog semua pak. Kayak satu dialog itu bahkan kalau di openingnya ya, lu perhatiin deh, openingnya itu nanti lu bisa lihat kayak berapa menit ya? Lebih dari 10 menit feeling gue gitu. Kayak cuman ngobrol gitu doang mengenai si penulis ini sama si cewek yang baru ketemu di supermarket gitu. Kayak ngobrol. Gue langsung inget film apa? Filmnya Quentin Tarantino. Kalau misalnya lu perhatiin filmnya Tarantino, dia selalu kekuatannya Tarantino itu adalah di dialog. Makanya dia selalu pakai pemeran-pemeran yang aktingnya nggak kaleng-kaleng. Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, semua lah itu pemeran-pemeran dia memang selalu gila-gilaan lah ya, kelas atas semua lah istilahnya. Karena memang ya dia selalu amplify di bagian dialog itu lama. Dan gue juga sering lihat di sini banyak banget long take ya, long take itu dialog, bener-bener dialog, long take dialog. Tapi gak bosen. Kenapa? Karena acting. Ya, actingnya ini Mas Ringgo Agus tuh kayak gak kayak acting bos. Jadi bener-bener dia kayak ngomong di dunia nyata. Dan yang gue apresiasi adalah bahasanya itu tidak pakai bahasa baku. Nah ini juga salah satu kritikan gue terhadap film Indonesia yang beberapa, termasuk Bumi Langit yang paling parah menurut gue, kayak baku banget itu bahasanya, nanggung malu-malu gitu. Padahal kalau misal kita lagi ngobrol sesama teman-teman kita kan nggak mungkin kita pakai bahasanya kayak ya apa ya, yang bener-bener baku, resmi, formal banget gitu kan. Pasti ada yang lebih nyantai gitu. Nah, gue ngerasain di sini si Mas Ringgo Agus ini memang skripnya itu, skenario-nya dipakein dialog-dialog yang nyantai banget. Pertemuan lo sama Hana jadi skrip. Iya, dan nanti semuanya itu akan gue tulis sampai kita jadian nanti. Keren gak tuh? Bener-bener dialog itu kayak kita ngeliat ke lokasinya langsung. Dan itu membuat kita bener-bener bisa berpuluh-puluh menit nonton aja dia dialog tanpa kita ngantuk, tanpa kita bosen. Plus, tau gak apa yang paling unik dari film ini? Ini film hitam putih. Gila gak lu? Indonesia loh. Full. Nggak full, tapi dominasi hitam putih. Benar-benar dominasi hitam putih. Jadi kayak, ya mungkin buat sebagian orang besar Indonesia bakal kayak gak tertarik kan lihat film hitam putih kan. Makanya di sini juga nanti lu perhatiin deh. Film ini kan bisa gue bilang looping tuh sama kejadian dunia nyata, kejadian fiksinya gimana, penulisannya. Jadi kayak agak rancu sampai di akhir lu bakal dapat kuisnya di mana lu baru ngeh, oh ternyata ini palsu. Ini cuman skripnya doang. Ininya yang nyata. Nah itu nanti ada twistnya tuh yang bikin menarik banget sampai lu ikutin sampai akhir gitu. Nah ini membawa permasalahan di dunia nyata ke film ini. Kayak misalnya pas penulisnya ini si Mas Bagus ini lagi ngomong ke produsernya, dia bilang kan, ini saya punya skrip nih, ya Mas, tapi skripnya tuh hitam putih. Terus produser bilang kan, film hitam putih mah gak bakal laku di Indonesia, ya
Ya, emak-emak kalau nonton hitam putih paling nanti baru 10 menit udah keluar bilang ini proyektornya rusak ya. Kayak ada apa ya kritikan-kritikan seperti itu yang dibawa satir secara lucu dan itu make sense banget. Kritikan-kritikan terhadap film horor yang menguasai dunia perfilman di Indonesia. Ya horor mulu sampai mampus gitu. Ada dimasukin juga. Kritikan terhadap bajakan. Ada beberapa ceweknya misal nonton bajakan terus di penulis skripnya, lu gila lu nonton. Ini relate banget ke dunia nyata dan khususnya untuk para pecinta film, cinephile ya, buat lu para cinephile, ini tonton wajib jujur. Karena semua permasalahan cinephile ada di sini, Bos. Dimasukkan ke dalam dunia realita yang santai banget gitu. Tanpa lu mikirin film-film kayak Martin Scorsese atau ala-ala Nolan gitu yang kayak lu sampai mampus mikir-mikir. Ini lu cuma nonton orang-orang ngomong ngobrol-ngobrol doang gitu. Komedinya dapet, ngakak-ngakak. Gue berapa kali gue ketawa-ketawa sampai kejungkal gue nonton film ini. Ketika adegan sedih, lu bisa dapet. Nah, tapi ada satu jujur nih, ini gue langsung masuk ke bagian yang agak gue annoying banget ya. Gue jujur aja, gue nggak terlalu sering nonton film Indo. Beberapa lah gue tonton yang memang bagus-bagus aja sih kayaknya, yang emang hype gitu ya. Tapi, apalagi horor sih gue kayak jarang banget sih nonton film horor, jujur aja ya. Emak-emaknya itu ya berisik banget jujur. Nih mohon maaf ya, gue nonton kayak harus tense sedih, lu bayangin fasenya itu. Ini kayak tintik, jadi nanti lu bakal nonton di film ini tuh kayak dibagi 8 sequence kayak biasa. Dan itu bener-bener diperlihatkan. Karena balik lagi ini film mengenai penulisan skrip yang ditulis oleh orang di dalam film ini gitu. Jadi 8 sequence bener-bener dikasih lihat. Sequence 1, sequence 2, sequence 3. Sequence 1 itu kan pengenalan karakter, dikasih tahu tuh. Sequence 2 itu tujuannya seperti apa. Sequence 3 itu ada permasalahan. Sequence 4 itu apa? 5 itu baru nanti ada klimaks babak pertama. Itu semuanya dijelasin, dibagi-bagi. Nah, nanti di sequence 4 sebagai klimaks babak pertamanya itu lu bakal ngeliat kejatuhan yang titik berantemnya ya, dari romance ada berantemnya, chaosnya itu biasa kalau dalam film drama gitu ya. Nah itu bener-bener titik pemuncak yang bisa bikin gue udah dalam hati gue tuh udah bener-bener kayak gitu jujur. Tanpa apa? Tanpa lagu, gila nggak lu? Tanpa lagu, lu cuma dialog doang, acting. Ini makin kerennya tanpa. Lu biasa kan kalau nonton film drama Indonesia identik dengan apa? Dengan jeng, ya kan? Dengan ala-ala seperti itu yang kayak soundtrack Indonesia na sedih melo, ya kan gitu kan. Ini kagak ada loh. Ada ya beberapa, cuman scene yang tegang itu justru kayak cuman dialog doang. Acting antar muka, close up, sinematografinya itu DOP-nya keren banget sih. Lu sampai bener-bener tapi keganggu sama emak-emak bangke emang emak-emak nih. Yang harusnya tense, tapi mereka malah ketawa gitu. Gue kesel banget jujur ya. Kayak emak-emak lagi ya nggak bisa ngebedain antara scene yang dramatik tense yang klimaksnya itu sama scene yang emang ngeselin gitu. Kayak ada scene yang ceweknya udah marah misalnya nih, ya. Wah, lu nggak bisa gini gitu. Terus sampai ceweknya tuh kayak ada satu ngomongin satu quotes yang ya ala-ala anak muda gitu ya. Lu tuh gini, hidup tuh gini. Habis itu si emak-emak langsung, "Oi, apa itu? Orang harus di peak tense dramatik lu malah kesel sih. Jujur itu agak keganggu sih emosi gue ya, jujur ya. Ya tapi sebenarnya kalau secara film tuh yang lainnya, lu mau ngomongin secara penggunaan angle kamera tuh bervariasi. Jadi gini, ini kan ngomongin mengenai lagi-lagi penulis cerita yang ngomongin mengenai filmnya. Ya kan, mengenai kisah hidupnya. Jadi kayak ada bagian ketika ke kisah hidupnya dengan narator yang asli nih, si Mas Bagus yang asli sama ngomongin mengenai Mas Bagus yang di karakter yang dia tulis gitu ya. Jadi ketika dia ngomongin ceritanya, scene-nya tuh dilakukan secara gitu aja. Ngerti gak sih? Misalnya kayak naratornya ngomong ya, ini scene-nya bakal dibikin hitam putih set. Baru dari warna dibikin hitam putih ser. Unik kan? Terus kayak misalnya ada tuh temennya si Mas Bagus ini kan yang seorang editornya gitu, dia menggambarkan misalnya kayak editingnya bakal kayak gimana, penggunaan angle gimana. Terus dia bilang ada kayak, oh ini kayak bakal cocok nih dengan angle drone shot. Dikasih lihat bener-bener transisi drone shotnya. Jadi kayak scene antara asli sama yang penulisan skripnya, pembuatan filmnya enak banget pembagian cut-to-cut-nya itu loh. Unik, gue gak pernah ngerasain experience kayak gini di film manapun yang pernah gue tonton. Genius, jujur. Dan kalau misalnya gue udah bilang tadi Mas Ringo Agus bener-bener best banget sebagai protagonis utama, yang bener-bener ya semuanya permasalahannya gara-gara ini orang nih penulis cerita ini yang memang pengen deketin cewek temannya ini. Nah
Kan di sini dia punya partner nih, cewek yang dia pengen deketin, yang diperankan oleh Mbak Nirina Zubir ini. Kalau gua harus compare actingnya antara mereka berdua, jujur masih Mbak Nirina Zubir itu masih agak kelihatan actingnya. Kalau misalnya Mas Ringo tuh gua bener-bener kayak, ini orang beneran bos. Kayak bukan acting, kayak literally dia nge-shoot, tapi kayak nggak ada kamera di situ. Ngerti nggak? Nggak ada sisi something yang bikin kelihatan dia acting gitu. Nah, tapi pinternya apa? Pinternya adalah ketika si Mbak Nirina Zubir ini acting yang agak kelihatan, nggak jelek ya, bagus. Tapi agak kelihatan kalau dibandingkan sama Mas Ringo Agus nih, Mas Ringo Agus ini Mbak Nirina Zubirnya ya. Nah, dia kan buat film nih mengenai jatuh cinta seperti di film-film ini. Diperankan oleh filmnya itu sama si Julie Estelle. Julie Estelle ini meranin si Nirina Zubir, ngerti kan? Nah, pinternya ya apa? Si Julie Estelle, gue tahu Mbak Julie Estelle ini actingnya tuh jago sebenarnya. Tapi ketika dia main di film ini sebagai pemerannya si Mbak Nirina Zubir ini, pemerannya si Hana, dia sengaja gue rasa kasih lihat actingnya. Jadi actingnya dibikin acting beneran yang bagus, tapi kerasa banget acting. Ngerti gak sih apa yang gue ngomongin? Memang kalian butuh pencernaan karena ya gue mau ngomongin mengenai looping nih antara dunia nyata sama yang dibuatnya gitu loh. Karena dia berperan sebagai dia jadi kelihatan actingnya. Jadi ketika kita lihat dia sebagai orang yang asli, jadi keren banget actingnya dibanding si Mbak Julie Estelle ini. Jadi semuanya well balanced. Cut to cut antara dari scene komedi yang ngakak bisa tiba-tiba jadi mencekam. Aduh, ini unik banget nih, special film. Serius, ini film bener-bener spesial banget. Lu wajib banget nonton film ini di bioskop sekarang juga, jujur. Cuma kalau misalnya kita mau ngomongin kelemahan, pasti ada sedikit. Contoh kayak misalnya back sound ya. Ini mungkin ya beberapa film-film Indonesia menurut gua terutama kelemahannya adalah di back sound. Ini back sound tuh kelemahannya maksudnya kalau kita compare sama luar negeri ya, sama Hollywood gitu. Karena gini, kita harus ngomongin jujur-jujuran mengenai komposer aja deh ya. Luar negeri itu bisa menghasilkan komposer-komposer kayak Alan Silvestri, komposer-komposer kayak John Williams yang lu bayangin Home Alone tanpa soundtrack scoringnya si John Williams yang na 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 pas Natal itu kan film magicalnya kerasa kan. Lu bayangin tanpa musik itu, lu menurut gua bakal blend in film Home Alone. Itu kenapa? Karena John Williams. Jadi musik itu benar-benar elemen yang penting banget untuk nge-elevate filmnya. Nah, itu kelemahan dari film Indonesia. Karena tidak ada komposer yang dipercaya menurut gua. Kalau mau ngomongin berbakat, gua yakin banyak banget orang berbakat di Indonesia. Yakin gila orang sebanyak ini berapa juta umat Indonesia dengan latar belakang berbeda-beda, sosial yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda. Masa nggak ada satupun orang yang berbakat dalam bidang musik? Nggak cuma Mas Eka Gustiawana lah, banyak lah pasti. Cuma apa masalahnya? Cuma penghargaan terhadap seni, itu masalahnya. Indonesia dari dulu nggak pernah menghargai masalah-masalah musik komposer seperti ini. Jadi artinya apa? Jadi ya nggak bakal bisa berkembang. Orang-orang yang pengen punya impian sebagai musik, ya orang lu dari kecil aja, mah aku kayaknya pengen deh jadi konduktor orkestra. Ngapain kamu? Kamu jadi PNS aja, jadi pegawai negeri aja. Ya emak-emak rata-rata di negeri Wakanda itu seperti itu. Pemerintahnya juga jadi kayak begitu gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak seninya tidak dihargai, tidak lahir para komposer-komposer berbakat yang mengakibatkan merembet ke dunia perfilman juga. Tidak ada sosok di balik musik-musik yang benar-benar bisa nge-elevate filmnya juga. Gitu loh. Yang terjadi adalah apa? Film-film lagi-lagi cuma pakai soundtrack. Penyanyi dihargai, lagi-lagi penyanyi dihargai ya. Kalau penyanyi selalu dihargai di Indonesia, ya kan? Berapa banyak penyanyi yang terkenal di Indonesia? Diambil kan soundtracknya di film, ya kan? Tapi ya, kalau misalnya lu lihat di film-film Hollywood, kenapa bisa segila itu film kayak misalnya kayak Godfather yang level dewanya gitu ya? Kenapa Godfather bisa gitu? Karena komposernya lu lihat, gitu loh. Gak cuman asal pakai soundtrack misalnya tahu soundtracknya siapa misalnya diambil. Gak cuma masalah itu, tapi lu bener-bener pakai komposer yang memang bertujuan untuk nge-compose musik untuk film tersebut, gitu loh. Makanya filmnya jadi gila. Nah ini yang menurut gua kelemahan di sini, cuma pakai soundtrack ditempel kayak taruh. Jadi kayak ya itu ya gak bisa dibikin seperfect itu banget gitu. Makanya kalau kita compare sama Hollywood gitu ya. Terus ya paling kayak gue ada ngerasa satu karakter yang di sini kalau nggak salah karakter itu sebagai produser kreatifnya ya. Ya itu jujur ganggu sih karena actingnya menurut gue sorry ya jelek banget. Ini mohon maaf nih ya kalau misalnya nonton ya gue fair-fairan aja gitu. Ya jangan bilang gue emang lu bisa acting bang, gak usah bilang gitu juga. Ya gue kan di sini ngeliat aja sebagai penonton gue ngeliat actingnya bagus. Ya di situ kayak udah ngeselin gitu. Emang karakter ngeselin kan? Sebagai karakter ngeselin produser kreatif yang marah-marah gitu kamu
Tapi udah karakter ngeselin, actingnya ngeselin juga, nggak bagus menurut gua actingnya ya. Mohon maaf nih, ya. Ya itu aja sih sebenarnya kritikan gua. Tapi sisanya gua nggak bisa nemuin kelemahan apapun. Plot ceritanya kreatif, penggunaan sinematografinya. Aduh, naratornya ngomong, wah ini cocok nih dibikin follow up dari sini, langsung diikutin follow up filmnya, ya kan? Perubahan ada kalau nggak salah ada satu scene ketika split screen gitu ya, split screen. Jadi ada satu yang cowok di sini, yang cewek di sini dengan penggambaran yang berbeda. Wih, itu maknanya deep banget, dalam banget. Pantasan 5 tahun gue pas gue liat ini 5 tahun ya pantas gitu. Emang semaksimal itu produksi secara kualitasnya ya. Gue nggak nyangka film Indonesia bisa buat seimajinasinya sedewa ini. Ya gitu aja sih sebenarnya review dari gue. Gue sebenarnya pengen ngomongin lebih dalam mengenai film ini, cuman harusnya dalam bentuk spoiler review ya, karena terlalu banyak yang keren yang harus gue utarakan dalam film ini. Lu bisa hancur dalam sekejap, hati lu bisa ngakak dalam sekejap. Ya filmnya indikasi pokoknya nih. Gue kasih lu kalau mau tahu filmnya tentang apa, sebenarnya ini aja lihat posternya tentang apa. Nah, dah lu ya tahu kan tentang apa? Nih tuh kayak begini ya. Sebenarnya filmnya kayak gitu. Ya, dan lu twistnya bakal kerasa nanti, lu nonton aja. Oke, ya nggak usah basa-basi, langsung aja gua kasih final score buat film Jatuh Cinta. Seperti di film-film gua kasih rating 9,3 alias top marko top. Film Indonesia ini gua compare sama film Hollywood. Ini bukan buat film Indonesia doang ya. Ini jujur kalau misalnya mau ngomongin film Indonesia, gua bisa kasih 9,8, gua nggak bohong. Ini kalau mau ngomongin film Indonesia dong, gue bisa 9,8 jujur, gue nggak bohong. Gue nggak tahu, ya lu terserah lah, lu mau bilang, oh lu di endorse bang. Kalau gue di endorse, gue nggak mungkin bilang si mbaknya itu tadi actingnya sampah itu. Iya, terus habis itu gue bilang tadi apa ya? Enggak sih, tapi kalau misalnya gue di endorse, gue tetap kritik sih, jujur aja. Ngelantur emang harus kayak gitu ya, cuma jujur. Ya harus jujur, kalau ngelantur tuh kayak gitu guys. Jadi lo kalau baru pertama kali join channel ini ya, gue emang gitu lah apa ada, gue nggak mau bullshit lah. Kalau emang jelek ya gue bilang sampah gitu. Tapi jujur ini masterpiece bos. Ya lu tonton aja sendiri. Oke, jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok, dan kalau misalnya kalian pengen beli TikTok kan kena ban bang. Oh iya, ya itu kalau misalkan pengen tahu masalah gue lebih lanjut di TikTok di band gue, di live join ya. Live gue nanti biasa gue setiap Jumat live sih ya. Kalau misalnya gue lagi nggak sibuk, gue biasa gue live. Kalau lagi sibuk banget mungkin hari Sabtunya mungkin. Pokoknya di hari jam Jumat atau Sabtu malam kita live. Mungkin kalau kalian pengen nanya seputar band TikTok kenapa gue jelasin di situ ya. Nggak mau di sini kebanyakan waktunya ntar makan waktu ya. Kalau ntar gue curhat-curhat ya di live aja gitu ya. Jangan lupa nih, ya ini baju yang gue gambar sendiri pakai tangan gue sendiri ya. Official merchandise dari Ngelantur nih, Spider Fisher, bahan plastisol, nggak bakal awet banget mau berapa tahun juga ya. Produksinya berkualitas banget, mahal banget bos gitu ya. Join grup WhatsApp kita di link yang gue taruh di bawah. Ngobrol-ngobrol sama Ngelantur Corps yang lain seputar perfilman sama TV series. Gitu aja review dari gue. Kita jumpa di besok segmen nyari. Bye semuanya.